saya Joko Supratman, saya bekerja di RSPP sebagai supir ambulan. Nah, di situ juga jadi rasa timbul sedih saya gimana ya, sambil bawa mobil, ya Allah ini orang kok ngasih jalan. Coba bayangkan kalau semuanya kamu jadi pasien, gimana perasaan kamu seperti itu aja sih. Pandemi COVID-19 belum usai. Kondisi yang tak menentu janganlah buat kita jadi abai. Pantang menyerah, tawakal dan tetap produktif membuat kita tak mudah tercerai-berai. Di selatan Jakarta, hidup seorang pria yang tetap setia dengan profesinya, berjibaku setiap hari dengan kehidupan dan nyawa. Ia letakkan rasa kemanusiaan di atas semua kepentingannya. Ia adalah Joko Supratman, penghantar pasien COVID-19 Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Saya bekerja di RSPP itu sudah sekitar 10 tahun ya, dari awal 2010. Sebelum kerja di RSPP, saya kerja di bagian ekspedisi ya, itu juga supir-supir juga. Sebelum di RSPP ya di ekspedisi itu. Untuk di driver ambulannya baru sekitar 2,5 tahun. Pertama kali jadi driver deg-degan juga sih. Kita kan belum tahu apa yang mau dibawa gitu kan. Masalahnya kalau bawa manajemen itu orang sehat kan. Sementara kalau yang dibawa ambulan kan orang sakit. Beradaptasi kita ya harus terjun langsung gitu loh. Ya contohnya kalau kita belum praktek, belum membawa, pasti meraba-raba gitu kan. Tapi setelah kita jalanin, bawa pasien, ya biar terbiasa lah. Pengalaman yang paling unik ketika membawa pasien yang sangat parah, biasanya kan itu kan kita menjemput pasien, didampingin sama perawat. Kita itu berusaha semaksimal mungkin agar cepat sampai tujuan ke IGD. Sementara di situasi di Jakarta ini macet ya, panik pernah ngalamin. Jadi pasien itu udah benar-benar kritis. Jadi kita harus secepat mungkin bagaimana caranya agar sampai ke IGD RSPP gitu. Biar si pasien ini langsung ditangani. Untuk orang yang nggak ngasih jalan itu sebenarnya juga gimana ya, jadi ikut sedih gitu loh, sedih. Sementara pasien yang kita bawa dalam keadaan kritis, perlu waktu yang cepat, membutuhkan waktu cepat untuk sampai ke IGD, ya sebenarnya sih menurut prosedur tetapnya sih emang ambulan harus dikasih jalan. Akan tetapi ya persepsi orang beda-beda ya. Nah di situ juga jadi rasa timbul sedih saya gimana ya, sambil bawa mobil, ya Allah ini orang kok ngasih jalan. Coba bayangkan kalau semuanya kamu jadi pasien, gimana perasaan kamu seperti itu aja sih. Ibaratnya secara kasarannya nggak nyampe gitu ya, nggak nyampe IGD, dalam hati ya Allah gimana ya, mohon maaf ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin agar sampai ke IGD biar cepat ditanganin. Di saat seperti itu kita membayangkan pas diri kita seperti itu loh. Aduh ya Allah, bayangkan sebenarnya kalau gimana kalau semuanya itu terjadi pada kita dan pengikutnya itu keluarga kita. Nah saya ya bisa sampai sedih seperti itu, ya seperti itu. Saya membayangkan kalau seandainya itu terjadi pada diri kita gitu. Hal yang positif sepertinya ya kita berusaha jangan sakit lah. Yang dimaksud di sini kita berusaha selalu jaga kesehatan agar tidak terkena penyakit gitu. Ya mungkin itu aja. Intensitas pelayanannya pasti ada perbedaan ya. Kita harus pakai APD secara lengkap kan, dari masker semuanya lengkap lah, itu memerlukan waktu. Sementara kan kalau namanya ada panggilan ambulan kan, kita harus cepat-cepat bertindak gitu loh, harus cepat jalan. Namanya tugas ya, kita tugas jalanin aja. Dan lama-lama ya juga terbiasa sih. Dan sekarang kita membawa pasien COVID ya udah seperti biasa, wajar aja dah. Seperti itu. Perasaan ya sedih aja gitu ya.
Ya bahkan seringkali sih terbawa emosi biasanya. Kita jadi ikut-ikutan, apalagi kan sekarang yang namanya pasien COVID itu kebanyakan yang usianya lanjut gitu ya. Jadi teringat orang tua gitu kan. Saya kepikirannya jangan sampai lah saya membawa virus ke rumah, karena konsekuensinya pasti dirawat. Sudah terbiasa sama orang tua kan, masalahnya anak cuma satu gitu kan. Jadi kalau semuanya anak-anak tuh nggak pernah ditinggal gitu loh. Kita dikasih vitamin ya, itu rutin dikasih vitamin, terus diadakan tes swab seperti itu dari perusahaan. Dari pihak keluarga sih rasa khawatir, rasa was-was itu pasti ada ya. Dari keluarga sih pada awalnya terlalu khawatir. Takutnya dari pekerjaan kita bawa virus ke rumah. Untuk memberi pengertian keluarga ya, pertama ya yang penting kita selalu jaga diri, seperti cuci tangan, jaga jarak, terus cuci tangan, terus pakai masker gitu. Pesan saya kepada masyarakat, pada saat ada ambulan itu patokannya gini aja, kalau seumpamanya ada ambulan yang sedang membawa pasien, itu pasti di saat jalan itu lampunya semua nyala, baik lampu rotari maupun lampu jauh itu semua nyala. Kalau seumpamanya masyarakat udah tahu seperti itu, tolonglah kasih jalan, karena kita sedang membawa pasien. Apalagi di saat kalau semuanya lampu di mobil kan ada beberapa lampu ya. Kalau semuanya lampunya semua udah nyala dan sirine sudah bunyi, itu tandanya kita sedang bawa pasien darurat. Dan mohon untuk masyarakat apabila tahu seperti itu sekiranya dikasih jalan. Gitu. Tugas kita di sini kalau tidak dibantu sama masyarakat seperti itu, tugas kita menjadi berat, karena masalahnya kita harus bawa cepat pasien ke IGD biar cepat ditanganin. Pria sederhana ini berharap pandemi segera berlalu. Sebagai penghantar pasien COVID-19, ia ingin melihat semua orang bisa diselamatkan dengan waktu yang tepat. Namun, sebagai seorang ayah dan suami, rasa takut tertular virus pun selalu berkecamuk dalam hatinya. Ia tak ingin pulang bertemu keluarganya, membawa bahaya yang tak terlihat. Joko Supriyanto, satu di antara ratusan relawan kemanusiaan yang berjibaku sebagai garda terdepan penanganan COVID-19. Rasa ikhlas dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa jadi kekuatan menjalani keadaan ini. Satu ungkapan ia tuturkan sebagai kalimat penutup untuk kita semua. Saya bekerja dari hati dengan ikhlas. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat.